politik dinasti hanya berlaku untuk keluarga Joko Widodo. Selain keluarga Joko Widodo tidak boleh melakukan dinasti, walaupun yang dipraktikkan adalah dinasti. Contohnya sekarang Ciko Hakim pun tidak bisa menjawab mengenai politik dinasti di PDIP dan dia kelabakan, bro. Ya, harus ada undang-undang yang membatasi, ya kan? Ya. 1 periode, 2 periode, entah 3. Ya. Bu Mega berapa periode, bro? Nah, tapi kayaknya seumur hidup ya. Itu internal partai, ini internal partai. Sorry, enggak, ini saya jelasin. Sabar. Saya jelasin dulu. Enggak, ini penting. Oke, silakan Bang. Ini penting untuk dijelasin, ya. karena itu selalu serangan orang-orang yang nggak paham tentang membedakan partai dan negara. Silakan Bang. Internal partai, bro. Kalau lo nggak suka, lo boleh nggak masuk PDI Perjuangan. Tapi kalau lo jadi warga negara Indonesia, lo harus jadi warga negara Indonesia. Nggak ada pilihan lo keluar, bener nggak? Oke. Jadi teman-teman kalau nggak suka melihat, wah Bu Mega terus-terusan jadi ketua, ya lo masuk partai lain aja. Bener nggak? Tidak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan. Okay. Tapi negara itu berbeda. Negara itu kan lo nggak bisa memilih. Okay. Iya kan? Gue lahir di sini. Iya kan? Yeah. Jadi gue mau nggak terus-terusan 7 periode 10 periode nggak bisa. Lo harus bisa bedakan. Ini partai politik, entitas seperti juga perusahaan yang punya aturan-aturan internal di mana lo boleh keluar dan lo boleh masuk. Okay. Dan negara itu berbeda. Jadi negara itu harus dibedakan. Okay. Ya kan? Karena apa? Ada anggaran-anggaran negara yang digunakan di dalam negara. Ya kan? Partai kan nggak nggunain anggaran negara. Oh, sekarang terbalik ya. Kalau dipilih rakyat itu dinasti. Kalau dipilih atau ditunjuk oleh keluarganya sendiri, itu demokrasi. Oh, begitu. Baru tahu. Kang, tanggapanmu soal DPR sing mundur diganti cucune Soekarno, giliran keluarga Jokowi dibilang dinasti. Alah. Kuwi terano rombongane wong congor biadab kuwi, Kang. Wis to, tenan kuwi. Ya to, saiki Pak Jokowi darane dinasti. Saiki dinastine teko ndi? Lah kabeh sik melalui proses pemilihan lho. Ya to, iso dadi iki enek prosese, sik demokrasi sian. Dipilih secara langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Kok iso jere dinasti? Ya mbak masih aku dhewe, Kang. Nah aku dhewe misalnya aku ki pejabat ngono, Kang yo. Lah keluargaku pengen nyalon juga jadi anggota DPR apa jadi calon-calon apa ngono ya monggo terserah los. Kabeh sik melalui proses demokrasi, proses pemilihan. Jadi jarnya congor biadab sing ngomong dinasti titik-titik dinasti wis ngono kuwi terano. Ya to. Sepanggang goleki kesalahane Pak Jokowi ae. Aku masih ora melu milih Jokowi ngesakne aku lah ngene iki tenan. Tak dulu akhir masa jabatannya Pak Jokowi ini jan bener-bener dihujat nih karo rombongane Anies ini. Jangan lupa pemilu ya pilkada 2024 Kalimantan Timur, pilih Pak Rudi Masud dan Pak Seno Aji. Jagone Pak Prabowo, dekengane Gus Idam. Matur nuwun Kang, salam seduluran. Cerit. Memang miris ya melihat negara kita ini, memang miris. Ya, gimana tidak miris? Ketika keluarga Jokowi naik private jet, mereka mengatakan bahwa itu flexing dan gratifikasi. Tapi ketika pemilik partai yang katanya partai wong cilik melakukan hal yang sama, itu bukan flexing, bukan gratifikasi. Padahal mereka pejabat negara yang memang harusnya jadi sorotan. Kemudian ketika anak Jokowi jadi wakil presiden dan menantunya menjadi calon gubernur, itu disebut dinasti. Tapi ketika ada satu partai yang saudara, anak, keponakan, dan cucu menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, itu bukan dinasti. Itu disebut tugas negara, ya. Memang benar-benar Indonesia. PDIP
PDIP ini negara atau partai? Partai. Kalian anggota partai bukan? Bukan. Jadi hak kita membicarakan internal partai apa? Nggak ada. Oke, kita fair, ini dinasti apa bukan? Ya bisa dibilang dinasti. Tapi apakah itu bisa kita kritisi? Ya enggak, kita bukan anggota partai. Apakah itu salah? Tidak, selama itu diizinkan oleh ADART-nya, oleh kongresnya. Jadi ngerti ya konteksnya ya. Beda dengan Mulyono. Mulyono ini yang dimainin negara, konstitusinya, aturan-aturannya. Proses-prosesnya kita lihatlah semua kemarin. Nah, kita punya hak bicara karena kita sebagai warga negara yang sumbangsi terbesar pajak kita itu untuk bangun negara ini. Akhirnya ada yang nyebokin juga nih isu dinasti politik di Partai Banteng Merah. Tapi dari penjelasan abang tadi, kok saya semakin yakin bahwa isu dinasti politik itu hanya berlaku pada keluarga Jokowi. Karena abang yang tadi mengatakan bahwa selain anggota partai tidak berhak mengkritisi kebijakan partai, karena partai bukan negara. Beda cerita dengan yang terjadi di keluarga Jokowi. Karena Jokowi notabene adalah pemimpin negara, jadi apapun yang dilakukan oleh Jokowi di atas kepentingan negara. Dan kita sebagai masyarakat punya hak mengkritisi apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Dengan alasan kita sebagai warga negara bayar pajak. Catat, bayar pajak. Nah, karena kita sebagai warga negara bayar pajak, berarti kita juga berhak dong mengkritisi apa yang dilakukan oleh partai politik. Karena ada uang kita sebesar 126 miliar dari pemerintah untuk bantuan parpol. Nih penyalurannya. Misalnya perolehan suara sahnya ada 1.900.000 orang pemilih, berarti kita nih ya. Maka bantuan keuangannya sebanyak 1.900.000 kali Rp1.000 atau sama dengan 1,9 miliar. Intinya tergantung dengan surat suara yang diperoleh oleh parpol. Jadi kata siapa? Kita sebagai masyarakat tidak boleh mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh partai politik. Gini simpelnya, apakah wakil rakyat untuk duduk di kursi empuk itu dipilih oleh partai politik atau dipilih oleh kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat? Jika bisa seenak dewek diganti oleh partai, kenapa tidak mengatasnamakan wakil partai saja? Kenapa harus menggunakan nama wakil rakyat? Nah, Jadi biasakan melihat satu kasus itu jangan berdasarkan iri dan dengki. Sekarang masalah dinasti, kalian iri. Itu kok PDIP nggak dikritik? Kemarin dinasti gini. Itu iri. dan ini yang lebih lucu. Mereka selama ini mengatakan bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan politik dinasti. Dan sekarang kami berpandangan bahwa Partai Merah ini sedang melakukan politik dinasti. Kalian bilang kami iri. Padahal di sini kalian sedang menggunakan standar ganda. Justru karena kedengkian kalian, rasa iri kalian, sakit hati kalian kepada Jokowi yang membutakan akal sehat kalian. Ya. Prof, kayaknya kita kuartet mendukung Jokowi juga semua ini. Jadi begini ya, saya tuh dulu termasuk orang yang selalu melihat Pak Jokowi itu memang adalah kita ya, karena dia bukan seorang pengusaha besar, dia cuma seorang pengusaha kecil ya, yang disuntik investasinya sama Pak Luhut gitu kan, untuk mengekspor apa nama itu furniture dari Solo ya, dan kemudian dia juga bukan dari keluarga tokoh, bukan dari keluarga petinggi baik itu di BUMN atau TNI Polri ataupun ASN ya. Pokoknya orang biasa lah. Tapi kemudian dia bisa meniti karir dari pandangan saya tuh, Mas Kamri. Dia bisa meniti karir dari bawah, dari wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden. Buat saya itu achievement ya. Lagi-lagi buat saya pada masa itu ya. Nah kemudian ketika saya masuk ke Nusantara TV, mau ada acara di Nusantara TV untuk menjadi pembahas debat ya, ada seorang yang dari dalam studio itu keluar terus ketemu saya. Itu namanya Pak Darmaning Tias, seorang
tokoh pendidikan. Beliau mengatakan pada saya, Mas Ikrar, saya tuh 2014 itu hampir golput. Tuh, kenapa tuh Mas? Saya bilang, menarik ini buat saya nih. Kenapa 2014 itu golput? Padahal itu banyak orang yang mendukung Pak Jokowi itu mati-matian ya. Lagi-lagi termasuk saya. Kenapa? Dia bilang karena saya melihat ada gelagat buruk dari Pak Jokowi pada saat itu ya, 2014 kata Pak Budiman dan dia katakan, bagaimana saya kemudian mengatakan buruk? Dia udah jadi wali kota 2 kali, terus kemudian jadi gubernur, terus masih pengen jadi presiden pula gitu kan. Apa yang artinya, apa yang dikatakan oleh Pak yang ahli pendidikan ini, itu menunjukkan bahwa dia itu memang orang yang haus kekuasaan. Kaget saya, terbuka juga saya pikirannya, dan ternyata apa yang dikatakan oleh atau kata dari haus kekuasaan itu menuju kebenaran, Pak. Kenapa menuju kebenaran ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin masih ingat bagaimana ya pihak istana dan juga pihak yang menjadi kroni dari Jokowi ini berupaya untuk bisa menjadikan Jokowi untuk masuk ke periode ketiga ya. Dan saya tadi pagi baru aja mendengarkan wawancara Bu Mega dengan Rossi ya, baru tadi pagi bukan tadi malam. Dan saya melihat Bu Mega itu memang benar-benar orang yang serius mempertahankan konstitusi. Beliau mengatakan tidak itu. Kalau ada mau perpanjangan nggak bisa karena itu melawan konstitusi. Dan Anda tahu semuanya bahwa ketika dikatakan tidak karena melawan konstitusi, dicoba lagi. Kalau gitu tambahlah 2 tahun karena adanya COVID gitu kan. Di situ menunjukkan masih nggak cukup juga 2 kali masa jabatan. Begitu itu semuanya nggak berhasil, diajukanlah anaknya menjadi calon wakil presiden ya, yang bukan Mas Sahil ada di dalam pikiran dia. Mungkin 2 tahun kemudian bisa menjadi presiden ya, jika misalnya Prabowo tidak bisa melanjutkan kepresidenannya ya. Jadi di situ menunjukkan memang kekeh Mas Kenapa saya bilang kekeh ya? Kita ngomong begini nggak akan dia berhenti. Kenapa nggak akan berhenti? Karena lagi-lagi buat saya ya, kepentingan dia bukan kepentingan bangsa, kepentingan dia bukan kepentingan anak muda masa depan ya, generasi Z dan sebagainya. Kepentingan dia juga bukan untuk menjadikan Indonesia maju berkembang pada 2045, tapi kepentingan dia adalah bagaimana membangun dinasti politik ini. Jadi itu udah jelas ini ya. Dan karena itu tidak mungkin dia mundur. Gak mungkin dia mundur ya. Jadi kalau masalah nilai-nilai itu udah diabaikan semua ya. Menurut saya emangnya Anda masih punya pikiran bahwa Pak Jokowi itu masih punya nilai ya. Apakah